Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsa Manurung dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang berjudul Uniform Search. Jadi dalam kecerdasan buatan, salah satu pendekatan dasar dalam pemecahan masalah itu kan search atau pencarian. Jadi pencarian ini digunakan ketika kita tidak memiliki informasi langsung mengenai jalur terbaik yang harus kita tempuh untuk sampai pada tujuan kita masing-masing. Jadi untuk sampai ke tujuan itu, kita menggunakan algoritma yang algoritma itu akan menelusuri kemungkinan solusi satu persatu sehingga kita dapat sampai ke tujuan dengan hasil yang cepat atau jarak terpendek. Jadi pada praktikum ini, fokus kita adalah untuk mempelajari metode pencarian tanpa informasi atau uniform search, khususnya dua algoritma yang paling fundamental, yaitu yang pertama ada Breadth First Search atau BFS dan Deep First Search atau DFS. Jadi kalau BFS ini dia menelusuri graf secara level by level dengan bantuan struktur data data pivot first first in dan first out. Jadi algoritma ini akan memiliki sifat komplit yang pastinya akan menemukan solusi jika ada dan optimal optimal menemukan solusi jalur terpendek dan biaya antar langkah. Kemudian yang kedua ada DFS atau Depth First Search. Itu menelusuri graf dengan cara mendalam ke satu cabang terlebih dahulu menggunakan struktur data stack atau LIFO last in first out. Jadi algoritma ini lebih hemat memori tetapi tidak menjamin solusi optimal dan terkadang malah menghasilkan jalur yang lebih panjang. Jadi pertama kita masuk uh, ke bagian pertama, Uniform Search. Yang pertama itu ada representasi graf. Jadi graf pada Python dapat direpresentasi dengan dictionary seperti berikut menggunakan agency list. Jadi setiap simpul atau node itu akan menjadi key, sementara value berupa list tetangga dari node tersebut. Pendekatan ini cukup efisien karena hanya menyimpan koneksi yang relevan antar kode. Jadi misalnya ketika S itu kan ada A, B, dan C. Berarti node S itu terhubung ke A, B, dan C. Jadi representasi agency list ini efisien karena hanya menyimpan edge yang ada serta memudahkan untuk melihat hubungan antar simpul. Selanjutnya kita masuk ke implementasi Breadth First Search atau BFS. Jadi pada BFS tadi kan dihitung mencari algoritma yang dimulai itu dari eksplorasinya itu dimulai dari simpul awal. Terus dia akan mengunjungi semua tetangga yang berada pada level yang sama sebelum berpindah ke level berikutnya. Jadi pada code berikut langkah-langkah yang udah saya buat di implementasi Brute First Search atau BFS. Jadi yang pertama ada inisialisasi queue dan tambahkan node awal beserta jalurnya. Jadi di sini ada queue dan di queue yaitu ada start node dan start node. Tujuannya itu untuk supaya nanti ketika sampai di tujuan kita bisa langsung ke rute yang telah dilewati. Langkah kedua itu ada set visited sama start node. Jadi kita membutuhkan set untuk bisa mengecek dengan tepat node mana sih yang udah kita kunjungi. Jadi ketika kita sudah mengunjungi ini kita nggak balik lagi ke node yang udah kita kunjungi. Jadi dia nggak dua kali kita kunjungi. Yang ketiga ada list visited order, yaitu digunakan untuk mencatat urutan node yang telah dieksplorasi BFS. Terus langkah 4, jadi selama queue-nya itu masih berisi data, kita akan mengeluarkan pop atau node terdepan bersama jalur yang telah ditempuh di ke node tersebut. Jadi node yang sedang diproses akan ditambahkan ke dalam visited order. Selanjutnya kita akan mengecek apakah node saat ini adalah tujuan. Jadi ketika udah masuk ke visited order, kita akan mengecek apakah itu
tujuan node kita. Jadi karena kita di sini kan dibuat if current node sama dengan goal node atau tujuan node kita sebelumnya. Selanjutnya, kalau kalau node itu bukan tujuan, kita akan ngecek semua tetangganya. If neighbor not is visited at netbox. Jadi uh, kita nggak, kalau itu nggak tujuan kita, kita akan ngecek tetangganya lagi. Terus selanjutnya kita akan membuat jalur baru dan kita menambahkannya ke queue. Jadi setelah kita ngecek tetangganya itu, kita akan menambahkannya ke dalam antrian lagi. Terus, jadi ketika dijalankan, kan startnya itu dari S, kemudian kita ingin mencari goalnya itu adalah G. Jadi ketika dijalankan, dia akan mengeluarkan urutan kunjungan by BFS, yaitu urutan kunjungannya itu S, A, B, C, D, E, F, dan jalur ditemukan jalur tercepatnya itu S, B, dan G. Selanjutnya kita masuk ke implementasi depth first search atau DFS. DFS itu kan tadi pencarian yang dimulai dari simpul awal, lalu dia itu menelusuri jalur sedalam mungkin ke satu cabang sebelum kembali lagi. DFS ini menggunakan stack atau level last in first out. Sama kayak penjelasan saya di atas, saya sudah membuat langkah-langkahnya. Pertama dari inisialisasi stack dan menambahkan node awal beserta jalurnya. Kedua ada set untuk melacak node yang sudah dikunjungi. Yang ketiga list untuk mencatat urutan semua node yang telah dieksplorasi. Keempat ambil node dan jalur saat ini dari atas stack. Terus jika node-nya itu sudah dieksplorasi dalam path yang lebih dalam, kita akan melewatinya. Selanjutnya kita akan ngecek apakah node saat ini adalah tujuan. Jadi kalau nggak tujuan, jika nggak tujuan, sama balik lagi, dia akan mengecek tetangganya sampai dapat tujuannya. Terus ketika DFS-nya dijalankan, urutan kunjungannya itu adalah S, A, D, B, E, C, H, G, dan jalurnya itu ditemukan S, A, D, B, E, H, G. Jadi selanjutnya kita masuk ke bagian 4 latihan studi case pada peta. Jadi di sini ada dikasih map graph negara-negara di bagian Amerika. Jadi kita akan mencari map goalnya itu Calgary dari map startnya itu Las Vegas. Jadi kalau menggunakan BFS sama kayak yang tadi. Jadi di sini ada kan map BFS visited dan pet. Jadi dia akan visited, dia akan mengunjungi, yang kemudian dia akan berakhir di petnya. Atau di sini ada mat grab, mat start, dan mat goal. Dia akan ngeprint peta dari hasil BFS, yaitu eh, jalur tercepat dari Las Vegas ke Calgary. Kemudian jumlah langkah juga di print ketika kita menggunakan BFS. Kalau menggunakan DFS, jadi di sini ada baris ini tuh berfungsi untuk menjalankan fungsi dari DFS-nya. Jadi dia tuh menggunakan parameter map graph, map start, dan map goal. Kemudian ada print peta hasil. Ini untuk menampilkan judul supaya outputnya itu lebih rapi aja. Misalnya kalau printnya itu ditemukan, dia akan mengeluarkan peta hasil DFS dari Las Vegas ke Calgary kayak gitu. Terus selanjutnya ada jumlah langkah. Jadi ini menghitung banyaknya langkah dari not awal ke not tujuan dengan rumusnya itu len map DFF pad kurang satu if map DFS pad else nol. Jadi ketika kita jalankan hasil DFS dari Las Vegas ke Calgary itu jalurnya itu ditemukan dari Las Vegas, Salt Lake City, Helena, dan kemudian Calgary. Dengan jumlah langkahnya itu ada sebanyak tiga. Dari Las Vegas kan satu, ke Salt Lake City dua, Helena tiga, kemudian Calgary. Selanjutnya dari hasil DFS,
kita menemukan dari Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Vancouver, dan Calgary. Selanjutnya kita masuk ke bagian tugas. Jadi di sini kami disuruh untuk membuat contoh lain dari metode BFS dan DFS yang udah kami kumpulkan di teori bersama Pak Ari. Jadi bagian pertama itu di sini saya membuat representasi grafnya. Jadi di sini saya mengimplementasikannya dengan agency list dalam bahasa pemrograman Python. Jadi ini adalah map graph map graph Institut Teknologi Dell semua. Jadi semua yang ada di Institut Teknologi Dell saya buat ke dalam map graph. Bagian kemudian saya mencetak graph yang telah saya buat untuk memverifikasi dan keluar representasi graph agency listnya dari pos 1 pe- pos 1 penil sampai ke GD 5A. Kemudian saya masuk ke bagian kedua yaitu implementasi breadth first search atau BFS. Jadi langkah pertamanya itu sama kayak yang di atas, saya akan menginisialisasi queue dan menambahkan not awal beserta jalurnya. Jadi queue di sini itu digunakan karena BFS kan menelusuri graph secara vivo, first in, first out. Kemudian saya akan menggunakan set visited yang dimana ini berguna untuk menyimpan simpel yang sudah pernah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan atau looping. Kemudian saya akan membuat list visited order untuk mencatat urutan simpel yang telah saya eksplorasi. Selanjutnya, langkah keempat itu saya akan mengambil simpel tersebut. Saya akan mengambil simpel dari depan queue, lalu saya akan menambahkan ke dalam urutan kunjungan atau kalian notepad sama dengan queue people live. Saya akan mengambil simpelnya itu ke depan depan queue-nya, ke depan antrian. Kemudian saya akan masukkan ke visited order. Selanjutnya angka kelima. Jadi jika simpel itu adalah tujuan, algoritma akan berhenti. Kan if kalian not sama dengan goal not atau goal node-nya itu telah ditemukan, ya dia akan mengembalikan visited order atau algoritmanya itu sudah ditemukan. Kemudian langkah keenam jika nggak tujuan, sama saya akan menambahkan semua tetangga yang belum saya kunjungi sebelumnya. Sekaligus saya akan membuat jalur baru. If neighbor not is in visited at netbox. Jadi kalau sudah ada jalur baru saya akan menambahkannya ke antrian. Jadi untuk memanggilnya itu saya membuat start dan goal. Startnya itu kan pos 1, kemudian uh, node goalnya itu kantin baru. Dengan menggunakan BFS visited dan BFS path, keluarlah hasil BFS-nya urutan node yang dikunjunginya itu pos 1, DD, RD, PN, EH, KL, KF, P2, OT, Q7, G52, KB. Dengan jalur tercepatnya itu P1, PN, KL, KB, dan jumlah langkahnya itu ada sebanyak 3. Kemudian saya masuk ke DFS, Depth First Search. Jadi sama seperti yang di atas. Pertama itu saya akan menginisialisasi stack dengan simpul awal dan jalurnya. Jadi stack di sini itu digunakan untuk eh, last in first out karena DFS itu kan menggunakan prinsip LIFO. Kemudian langkah kedua saya menggunakan state visited untuk menyimpan simpul yang sudah pernah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan. Yang langkah ketiga itu saya list atau mencatat semua yang telah saya kunjungi. Yang keempat, saya akan mengambil simpul dari atas tag, lalu kemudian saya akan menambahkannya itu ke urutan kunjungan. Yang kelima, jika simpul tujuan saya udah dapat atau if kalian not sama dengan goal not, dia akan mengembalikan visited order. Keenam, se- kalau tidak saya akan menambahkan tetangga yang belum pernah dikunjungi sama sekali. Jadi urutan tetangganya akan dibalik agar hasil DFS-nya itu lebih konsisten dengan urutan adjacent list. Jadi ketika saya menjalankannya, start dan goalnya itu kan pesatu ke KB. Dia menggunakan DFS visited DFS path. Jadi ketika hasilnya itu dicetak,
Urutan not yang telah dikunjunginya itu ada P1, PD, RD, PN, KL, KF, P2, EH, OT, G517, G7, G5C, G58, G5A, dan KB. Kemudian jalur tercepat yang telah ditemukan P1, PN, KL, P2, EH, OT, dan KB dengan jumlah langkah 6. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.